Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kepada mahasiswa KIK Angkatan 25B untuk mata kuliah Perkembangan Hukum Pidana dan Kepolisian. Baik, apa kabarnya semuanya? Pasti dalam keadaan sehat. Sebelumnya saya mengingatkan kembali kepada mahasiswa KIK yang konsentrasi hukum dalam hal ini, untuk memahami perkembangan hukum pidana, kita akan melihat apa sih yang dilakukan oleh hukum pidana itu sendiri dalam konteks perkembangan hukum pidana. Dalam hal ini, saya akan menjelaskan terkait pengertian hukum pidana. Adalah sekumpulan norma atau kaidah yang memiliki sanksi hukum pidana. Jadi pengertian hukum pidana itu berupa aturan hukum atau norma atau kaidah yang memiliki sanksi hukum pidana. Kemudian itu disebut dengan hukum pidana umum adalah perundang-undangan pidana dan berlaku umum. Kemudian ada yang disebut dengan hukum pidana khusus adalah perundang-undangan di bidang tertentu yang memiliki sanksi pidana atau tindak pidana diatur dalam undang-undang khusus. Kemudian kualifikasi hukum pidana khusus. Kemudian undang-undang yang tidak dikodifikasi, misalnya, jadi kalau hukum pidana umum itu diatur di KUHP, itu yang kita ketahui. Tapi kalau kualifikasi hukum pidana khusus dalam hal ini undang-undang yang tidak dikodifikasi dalam satu aturan perundang-undangan. Misalnya ada undang-undang lintas, undang-undang narkotika, undang-undang tindak pidana korupsi, undang-undang terorisme, undang-undang yang diatur di luar KUHP. Itulah yang dikategorikan sebagai kualifikasi pidana khusus. Kemudian peraturan perundang-undangan hukum administrasi yang mengandung sanksi pidana. Contoh, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dalam hal ini. Jadi, dia mengatur sanksi, dia hukum administrasi namun ada mengandung unsur-unsur sanksi pidana. Kemudian undang-undang yang mengandung hukum pidana khusus, ius simulare dan ius speciale, mengatur delik-delik kelompok-kelompok orang-orang tertentu atau perbuatan tertentu, misalnya hukum pidana militer, undang-undang kepabeanan, undang-undang tindak pidana ekonomi, undang-undang syariah yang dalam hal ini undang-undang kanun ya, yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan terkait daerah istimewa Aceh. Jadi kan untuk orang-orang tertentu berlakunya undang-undang. Baik, kemudian karakteristik hukum pidana khusus. Kemudian hukum pidana itu bersifat elastis, dalam hal ini ketentuan yang khusus, percobaan dan membantu melakukan tindak pidana diancam dengan hukuman. Kemudian pengaturan tersendiri tindak pidana kejahatan dan pelanggaran. Kemudian perluasan ajas teritorial, ekstrateritorial, atau menyimpang ketentuan khusus, kemudian subjek hukum berhubungan atau ditentukan berdasarkan kerugian keuangan dan perekonomian negara. Nah, dalam hal ini ketentuan khusus. Pegawai negeri merupakan subjek hukum tersendiri dalam ketentuan khusus, kemudian memiliki sifat terbuka, adanya ketentuan untuk memasuki tindak pidana yang berada dalam undang-undang lain, asalkan undang-undang lain menentukan menjadi tindak pidana khusus. Kemudian pidana denda ditambah sepertiga terhadap korban korporasi. Terus selanjutnya, ruang lingkup hukum pidana khusus. Ruang lingkup mengikuti sifat karakteristik hukum pidana khusus yang dasar hukum pengaturannya di luar KUHP. Itu yang harus dipahami. Jadi kalau pidana khusus kita melihat diatur di mana?
diatur di luar KUHP. Jadi hukum pidana umumnya diatur di dalam KUHP. Berlaku ajas lex specialis derogat lex generalis. Misalnya ada dua aturan perundang-undangan yang mengatur hal yang sama. Mana yang lebih diutamakan atau mana yang menjadi dasar peraturan mana yang dipilih. Berlakulah ajas lex specialis derogat lex generalis. Hukum khusus mengesampingkan hukum umum. Berarti kalau dalam KUHP misalnya diatur, terus kemudian diatur juga di luar KUHP. Maka yang berlaku adalah yang di luar KUHP. Kemudian sifat dan karakter hukum pidana khusus itu terletak pada kekhususan dan penyimpangan dari hukum pidana umum. Mulai dari subjek yang diperluas sehingga tidak hanya meliputi orang per orang, tapi juga korporasi. Ini dikategorikan sebagai kejahatan tindak pidana korporasi. Kemudian ketentuan sanksi yang umumnya lebih berat dan juga mengenai hukum acara yang digunakan umumnya hukum acara pidana khusus. Kemudian substansi hukum pidana khusus yakni tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan pemindanaan. Jadi di dalam pengaturan hukum pidana khusus biasanya diatur misalnya tentang perbuatan pidananya dan hukum acara pidananya. Nah, contoh itu terkait misalnya undang-undang tindak pidana korupsi. Dalam hal ini ada yang mengatur tindak pidana korupsinya di undang-undang korupsi dan hukum acara pidana terkait tindak pidana korupsi itu diatur dalam hukum acara tindak pidana korupsi. Jadi dalam hal ini dia menyimpang dari substansi hukum baik pidana dan pemidanaan. Oke, selanjutnya substansi hukum pidana khusus yakni tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan. Ada 5 undang-undang yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana khusus yang bisa kita klasifikasi ya. Dalam hal ini undang-undang tindak pidana korupsi yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian Undang-Undang Nomor 7 Darurat 1955 tentang pengusutan, penuntutan, pengadilan tindak pidana ekonomi. Kemudian Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Kemudian Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan, pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Kemudian Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang peraturan pemerintah pengganti undang-undang terkait nomor 1 Perpu nomor 1 tahun 2022 pemberantasan tindak pidana terorisme dan tindak pidana terorisme. Jadi di situ ada hukum pidananya, kemudian ada pemidanaannya. Jadi Anda bisa menganalisis beberapa aturan tersebut. Kemudian sifat dan karakteristik hukum pidana khusus yang dasar hukum pengaturannya di luar KUHP. Nah, dalam hal ini bisa Anda lihat beberapa aturan perundang-undangan. Kalau diatur di luar KUHP merupakan kategori merupakan hukum pidana khusus. Contohnya tindak pidana Undang-Undang Narkotika Psikotropika, Undang-Undang Tindak Pidana Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam, Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Perikanan, Undang-Undang Kehutanan, Penataan Ruang, Undang-Undang Keimigrasian, Undang-Undang Lalu Lintas, dan beberapa aturan perundang-undangan yang lain. Kalau diatur di luar KUHP merupakan hukum pidana khusus. Jadi perkembangannya seperti itu, kita melihat kategori hukum perkembangan hukum pidana maupun hukum pidana khusus dalam hal ini. Ya, nanti Anda bisa membaca di dalam PPT yang nanti akan saya share baik YouTube maupun tugas yang nantinya ada di link YouTube ini. Oke, kita mulai lagi perkembangan teknologi digital. Digital economy, e-commerce, digital trading, cryptocurrency, payment gateway, dan seterusnya. Ini arah dari berbagai kegiatan-kegiatan perekonomian sebenarnya. Namun e-commerce ya, namun dalam proses ini bisa terjadi
yang disebut dengan cybercrime, artinya ada kejahatan di dalam hubungan dalam teknologi ya, dalam hal ini bisa disalahgunakan dalam konteks misalnya terjadi terorisme dan kegiatan yang sifat dan aspeknya adalah aspek merupakan tindak pidana. Kemudian bagaimana aparat hukum dapat mengidentifikasi sebagai tindak pidana khusus? Nah, dalam hal ini aparat penegak hukum harus dapat mengidentifikasi apakah suatu hal merupakan kejahatan atau bukan. Kemudian contoh terdapat pada Undang-Undang Anti Monopoli, persaingan usaha, tetapi pada saat bersamaan berlaku keputusan Menteri Negara BUMN tentang sinergi BUMN dalam hal ini. Ya, bisa dikategorikan monopoli, tapi ternyata proses penggabungan atau proses menguasai suatu hal itu dikategorikan sebagai sinergi dalam BUMN. Apakah itu dapat dikategorikan sebagai tindak pidana monopoli? Nah, dilihat lagi dari aspek atau unsur-unsur pidana yang ada. Kemudian selanjutnya, bagaimana identifikasi dalam tindak pidana khusus? Dalam hal ini kita bisa melihat memiliki satu pemahaman yang kuat akan sesuatu hal adalah kejahatan ekonomi. Kita melihat apakah ini merupakan kejahatan ekonomi atau tidak. Kemudian memiliki pemahaman yang kuat tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlu adanya pembagian unit dalam tubuh kepolisian, kemudian harus bekerja sama dengan kementerian, penegak hukum lainnya terkait memahami teori dan praktek bisnis dalam hal ini. Kemudian selanjutnya perkembangan terkait pidana siber ya. Kita coba sedikit mengupas tentang perkembangan pidana siber. Cybercrime adalah setiap perbuatan dalam hal ini melawan hukum, tidak etis atau tanpa hak sehubungan dengan proses otomatis dan transmisi data. Berdasarkan Kongres Wina, cybercrime menjadi dua kategori. Pertama, cybercrime dalam arti sempit disebut computer crime adalah tindakan ilegal apapun yang terarah dengan maksud dan tujuan mengeksploitasi elektronik dan menargetkan keamanan dari sistem komputer dan data yang diolah. Jadi itu kategori sebagai cybercrime. Kemudian cybercrime dalam arti luas adalah disebut dengan computer related crime adalah tindakan ilegal. Apapun yang telah dilakukan sehubungan dengan penawaran sistem komputer atau sistem jaringan yang mencakup kepemilikan atau distribusi yang ilegal yang ditujukan untuk sistem komputer atau jaringan. Jadi konteks pidana cyber melihat cybercrime dari arti sempit dan arti luas. Kemudian cybercrime menurut Budapest dalam hal ini kejahatan terhadap kerahasiaan, mengakses tanpa hak menyadap, merusak data, mengganggu sistem, menyalahgunakan perlengkapan. Yang kedua, kejahatan yang berhubungan dengan komputer meliputi pemalsuan, penipuan, kejahatan yang berhubungan dengan pornografi anak, dan kejahatan yang berhubungan dengan haki. Jadi di Cybercrime Budapest mengkategorikan cybercrime itu apa saja yang kejahatan terhadap kerahasiaan, kejahatan yang berhubungan dengan komputer, meliputi pemalsuan dan penipuan, kemudian kejahatan yang berhubungan dengan pornografi, dan kejahatan yang berhubungan dengan haki. Kasus cybercrime yang berkembang, khususnya di Indonesia, dalam hal ini pencurian nomor kartu kredit, hacking, penyerangan situs atau email, kejahatan nama domain, persaingan bisnis dengan menimbulkan gangguan bagi situs saingannya, kemudian kerentanan zero day dan target sangat khusus, kemudian model keamanan TI baru, teknologi enskripsi bahwa karyawan diharuskan lebih taat kepada regulasi perlindungan data industri dan privacy. Kita beralih kepada proses perkembangan kepolisian dalam hal ini dalam konteks hukum pidana khusus. Nah, dalam hal ini kita akan membahas terkait restoratif justice. Ya,
Kenapa ini saya ambil sebagai isu yang kita bahas dalam mata kuliah perkembangan hukum pidana dan kepolisian, dalam hal ini bahwa penegakan hukum pidana pada dasarnya berdiri di antara dua kepentingan, kepentingan yang selaras, tujuan sosial, memenuhi tujuan hukum yang terciptanya kepastian hukum. Kemudian pelaksanaan antara kepastian hukum dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat dilaksanakan oleh Polri memungkinkan terjadinya konflik. Ya, kemudian fenomena kasus-kasus yang kontroversi. Ya, sekarang kan berkembang ya bahwa penyelesaian itu dipilih restoratif, bukan melihat unsur-unsur pidananya terpenuhi atau tidak. Namun melihat lagi dari aspek masyarakat, aspek isu-isu kejahatan sosial di masyarakat. Apa sih yang perlu dilakukan dalam sistem hukum itu sendiri, dalam tujuan hukum itu kan ada 3 hal, ya. Dalam hal ini memberikan kepastian hukum, memberikan keadilan, dan kemanfaatan. Dari kepastian hukum pastinya dengan penegakan hukum sesuai unsur-unsur baik hukum pidana umum maupun hukum pidana khusus. Kalau diletakkan unsur-unsurnya, maka memberikan kepastian hukum. Namun melihat lagi dari aspek keadilan dan kemanfaatan. Dalam hal ini, proses misalnya pada kasus yang seorang yang mencuri karena kelaparan. Namun ada lagi nanti isu lagi, itu apakah kasus tindak pidana korupsi itu dapat dilakukan restoratif? Ya, berkembang seperti di kejaksaan itu melihat bahwa untuk untuk korupsi yang di bawah 50 juta, maka penyelesaiannya adalah dengan pengembalian uang korupsi yang dilakukan. Ya, sehingga tidak terjadi tindak pidana dan tidak diproses secara hukum pidana terkait tindak pidana korupsi. Tapi kita juga harus melihat dari aspek keadilan dan kemanfaatan dalam hal ini. Mungkin dari aspek kemanfaatan bagi pelaku, bahwa dianggap bahwa yang nggak masalah sih dikembalikan, toh daripada saya dipidana, daripada saya dihukum, kemudian saya melihat lagi bahwa konteks adalah melihat biaya untuk proses pemidanaan itu kan biayanya cukup tinggi, sedangkan biaya untuk pengembalian uang negara itu atau korupsi itu hanya 50 juta. Nah, begitu melihat proses kemanfaatan itu. Jadi bisa kita melihat dari dua sisi ya. Ini juga menjadi perdebatan panjang. Apakah dilakukan restoratif justice dalam tindak pidana korupsi? Itu menjadi diskusi panjang dan regulasi yang harus dibenahi dalam ini. Kalau melihat dari keputusan kejaksaan, itu menyebutkan bahwa pengembalian terhadap kerugian negara untuk tindak pidana korupsi di bawah 50 juta itu digunakan restoratif. Itu pilihan karena biaya dari proses proses pemidanaan tindak pidana korupsi ini tinggi. Tapi pertanyaannya, apakah memberikan rasa keadilan? Apakah itu sebagai presiden yang buruk? Jadi orang bisa aja mengatakan bahwa nggak apa-apa kok korupsi, kalau nggak ketahuan nggak masalah, kalau ketahuan ya kalau di bawah 50 juta aman, gitu loh. Jadi kepastian hukumnya itu tidak terlihat dan rasa keadilan di masyarakat juga tidak diperoleh, begitu. Tapi dalam peraturan Polri jelas Perpol nomor 8 tahun 2021 terkait keadilan restoratif
ya dalam proses penanganan tindak pidana itu menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi bukan tidak dapat diselesaikan melalui restoratif justice pada kasus pada tahapan di kepolisian. Jadi jelas bahwa tindak pidana korupsi, kemudian terorisme dan kejahatan terkait penghinaan terhadap negara dan itu tidak dapat diselesaikan menggunakan restoratif justice. Nah, itu yang harus kita pahami dan ini menjadi diskusi kita ke depan terkait bagaimana restoratif justice ini bisa digunakan untuk kasus-kasus apa saja. Di Perpres nomor 8 tahun 2021 jelas menyebutkan perkara-perkara apa saja yang bisa dilakukan dengan restoratif justice. Oke, kepada ini di dalam PPT saya, ini cukup panjang ya terkait restoratif justice. Nah, nanti Anda ini terkait restoratif justice, Anda juga akan baca di Perpol nomor 8 tahun 2021 bagaimana pengertian dari restoratif justice, yaitu program melihat tindak pidana dan merespon dengan perspektif restoratif. Restoratif justice adalah memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh kejahatan, melibatkan korban, pertanggungjawaban pelaku, mencegah terjadinya kerugian serupa di masa depan. Artinya, tindak pidana korupsi, ya, jika dikategorikan yang keputusan kejaksaan bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang per orang di bawah 50 juta orang per orang atau individu atau kelompok ya, di bawah 50 juta, maka dilakukan restoratif justice. Pertanyaannya, dasar hukumnya seperti apa? Apa dasar hukumnya sehingga keputusan itu menjadi dipilih melalui restoratif justice? Karena pada dasarnya kan memperbaiki kerugian yang disebabkan kejahatan, melibatkan korbannya dalam hal ini negara, melihat pertanggungjawaban pelaku dan mencegah terjadinya kerugian di masa depan. Jadi dengan 50 di bawah 50 juta artinya biaya proses pemidanaan yang akan terjadi itu proses biayanya itu pasti panjang dan kemudian apabila dibalikkan kerugian negara dan artinya tidak terjadi kerugian lagi dan itu selesai. Tapi dari aspek keadilan, kepastian hukumnya seperti apa? Nah, itu menjadi diskusi yang nanti bisa saya minta pendapatnya dari teman-teman sekalian. Kemudian nanti di sesi pertemuan pertama kita ini, saya akan memberikan kuis yang bisa Anda akses di dalam YouTube kita ini, dan kemudian Anda mengisi jawaban-jawabannya dan PPT ini ya PPT yang saya tampilkan di YouTube ini kemudian Anda bisa mendapatkan jawaban-jawaban dari pertanyaan yang akan saya sampaikan. Baik, kepada seluruh mahasiswa angkatan 25B, selamat menjawab kuis yang akan Anda akses di YouTube. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pada pertemuan kedua minggu depan. Dan jika ada pertanyaan atau diskusi bisa kita lanjutkan di pertemuan Zoom pada hari Sabtu. Oke, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Sampai ketemu minggu depan.